Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Guys, kita akan lanjut lagi ya, baca secara umum atau secara general reading ya. Jadi pembacaan kita kali ini energinya untuk banyak orang ya, cocok-cocokan ya, bisa resonate bisa enggak. Bisa vice versa juga ya, bisa bolak-balik energinya dan juga bisa maju mundur waktunya udah terjadi atau belum terjadi. Tema yang ingin aku angkat adalah mantan merasa minder sama kamu. Yuk kita akan bahas mantan ya. Kenapa mas mantanku kok sampai minder sama aku? Ada apa? Yuk sekali-sekali bahas mantan dong, biar kita ini semangat ya. Kita lihat nih ada apa dengan mantan. Mantanmu merasa minder dengan kamu. Ini juga untuk jadi penyemangat teman-teman ya. Sampai terkadang apa ya, teman-teman itu melihat mantan ini sedikit, wah aku gagal nih, jangan sampai seperti itu. Ini buktinya dia aja minder nih sama kamu ya. Kita shuffle dulu ya. Mantanmu merasa minder denganmu. Oke, di sini ada kamera ya. Aku taruh sini dulu. Kamera di sini adalah gambaran orang-orang mengingat kembali kenangan. Kenangan, mengingat ya masa lalu, memori gitu loh. Guys, jadi di sini kalau aku lihat mantan kamu itu sedang mengenang-ngenang diri kamu. Bukan berarti dia minta balik tuh, enggak. Di sini ya bagaimanapun kalau kita punya hubungan pasti akan jadi kenangan dong gitu. Nah, di sini teman-teman, dia itu melihat ke belakang. Waktu dia bersama kamu, dia melihat adalah perempuan atau laki-laki yang kucel, ya. Orang yang tidak terurus, ya. Orang yang mungkin mohon maaf nggak glowing gitu loh. Ini kenangan dia sama kamu gitu loh. Tapi kalau sekarang dia itu melihat perbedaan yang sangat drastis dari diri kamu ya. Kamu mungkin udah lebih merawat diri ya. Mungkin karena sudah berpisah dari dia malah makin sehat gitu ya. Kadang ada karena dapat pasangan toksik kita malah nggak bisa rawat diri ya. Kita menjadi lebih sakit gitu. Nah, jadi di sini dia merasakan perbedaan yang sangat dahsyat dari diri kamu ya. Dari penampilan aja, jangan kita bicara yang lain dulu nih. Dari penampilan dia itu kayak mengenang, kok kayak gini ya dia sekarang, dulu aku kenang dia itu kucel, jelek gitu ya, nggak glowing, kok sekarang beda gitu ya. Jadi kenangan dia mengenai kamu itu yang buruk ya. Tapi setelah jumpa sama kamu dia langsung kayak berubah. Loh, ini bener nih mantanku dulu, iya kan? Ini bener sih dia dulu ya. Terjadi perbedaan yang sangat drastis ya. Saat bersama aku dia nggak gini-gini amat, dia nggak kayak gini ya. Nah itu tadi teman-teman, terkadang kalau kita bertemu dengan orang yang nggak tepat ya, kita tuh tadi kayak nggak keurus gitu loh. Jadi pikiran dia, alah si dia ini siapa sih, jelek kok gini, burik katanya. Tapi sekarang dia merasa kayak minder. Wah lihat banget ini glowing banget ya. Jadi di sini dia merasa kayak itu tadi guys, kepercayaan dirinya itu berkurang ya. Karena melihat kamu itu perubahannya sangat drastis. Ya mungkin setelah berpisah dari dia, kamu ya lebih merawat diri tadi yang aku bilang ya. Lebih fokus ke diri sendiri dan lebih sehat lingkungannya. Mungkin saat bersama dia nggak sehat ya kan. Jadinya lebih apa ya, nggak terurus gitu. Kita shuffle lagi. Yang pertama ya. Dia kenangan dia yang dulu sama sekarang tuh kayak bertolak belakang. Dia ingat kamu kucel, burik, sekarang udah berubah jauh banget kata dia. Nah ini salah satu hal yang membuat mantanmu nggak pede. Ini jatuh dua, kita coba satu dulu. Fotograf ya, foto. Nih, di sini ada gambaran teman-teman yang awalnya dia mengenang ya, kamera bersambung dengan foto. Dia ngenang kamu dulu burik kok sekarang berubah glowing. Tiba-tiba dia terasa nostalgia ya. Nostalgia apa? Mungkin dia pernah ngomong, alah kamu itu jelek, siapa sih yang mau sama kamu, dan aku jamin setelah berpisah dari aku kamu nggak akan bisa sukses. Jadi terkenang di memori dia, nostalgia dia. Ternyata setelah berpisah dari dia, kamu lebih sukses. Kamu jadi lebih ganteng, lebih cantik, lebih glowing ya. Jadi di sini dia itu kayak merasa, wah, ternyata yang aku omongin dulu ke dia tidak terjadi gitu. Malah mungkin hidup kamu lebih baik dari si mantan ini, ya, lebih di atas si mantan ini. Maka itu dia kayak terkenang gini teman-teman. Yang awalnya dia ingat dulu, kucel, burik, dia pernah ngomong gitu loh, kamu nggak akan bisa sukses. Kamu itu siapa? Kamu tanpa aku itu bukan siapa-siapa. Ternyata berbalik. Maka itu teman-teman, kehidupan ini roda berputar. Ya hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan omongan kita ya. Kita nggak tahu ke depan, kita hina dia, kita nggak tahu apakah dia bos kita besok, apakah dia lebih baik hidupnya dari kita nggak pernah tahu ya. Maka itu ya, kalau kita ada pasangan emang mau putus ya putuslah baik-baik gitu ya.
Jangan sampai terjadi hal ini. Nah, jadi dia kayak terkenang memori itu guys ya. Dia pernah menghardik kamu, pernah membentak kamu, bilang kayak gitu. Ternyata kehidupan kamu itu jauh lebih baik setelah berpisah dari dia. Jadi terbukti siapa yang siapa yang ada perubahan di hidupnya, ya kan? Kita shuffle lagi. Oke. Nih, the snake keluar ya. Snake ini adalah kompetisi, musuh ya. Ini juga ada gambaran intrik-intrik atau pikiran-pikiran kotor. Nah, pasangan kamu ini atau si mantan ini yang dulu ya, dia ini teman-teman suka berkompetisi ya. Padahal kalian itu pasangan loh. Kita kalau dengan pasangan itu ya ngapain kompetisi gitu ya. Kita harus saling support gitu. Tapi ini kebalik, saat kamu sama dia itu selalu ada aja permasalahan sama dia. Salah aja kamu di mata dia, gitu ya. Dan juga dia ini pinter, clever ya. Pinternya di sini adalah pintar hal yang tidak baik, teman-teman. Kita kalau pintar ke hal yang baik ya, itu akan menjadikan sebuah ladang-ladang lahan bisnis gitu. Nah, kalau dia kebalik, si dia ini pintarnya ke yang nggak baik gitu loh. Selingkuh ya, main perempuan, main laki-laki. Jadi pinter banget dia kalau kayak gitu, menggoda orang gitu. Dia pinter si mantan ini, ya. Dan juga di sini ada gambaran berbisa. Itu tadi guys, omongannya. Inilah dia tadi guys, omongan dia saat dia bilang dulu, wah kamu nggak akan sukses, kamu itu siapa, kamu jelek, kucil, gini, gemuk, segala macam. Ternyata sekarang lihat, berbeda banget gitu ya kan, berubah drastis. Nah, itu saya bilang hati-hati dengan omongan. Ini juga ada gambaran the other woman. Nah, kalau ini juga ada gambaran yaitu selingkuh. Ya kalau laki-laki ya selingkuh, perempuan ya selingkuh gitu. Jadi si mantan ini sebenarnya permasalahannya ya kayak ular gitu loh. Omongannya berbisa ya. Perlakuannya itu tajam banget ya. Nggak baik ya, halnya yang buruk gitu, dan juga selingkuh lagi. Nah, setelah itu dia malah menyumpahi kamu gitu ya. Kamu nggak akan sukses, kita lihat ke depan. Nah sekarang dia minder. Sekarang dia menjadi nggak pede ya. Dari segi keuangan kamu lebih baik, dari segi rumah, motor, mobil ya, pekerjaan ya, pasangan yang baru lebih baik dari dia gitu loh. Nah jadi di sini dia itu merasa kayak itu tadi guys ya. Dan sedangkan dia ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Karena apa? Sebenarnya yang salah bukan kamu, tapi emang dianya ya. Terkadang orang itu guys yang ngeri itu gini, dia ini membuat salah nih, tapi nggak merasa dia yang berbuat salah. Ini yang berbahaya. Nah, dia akan baru tersadar setelah melihat, oh ternyata aku loh yang salah. Kayak gini kan. Kita buktikan siapa yang lebih sukses kalau kita udah pisah. Siapa yang lebih baik. Nah, ternyata baru terlihat siapa yang salah selama ini. Ada orang kayak gitu teman-teman ya. Dia merasa ini salah kita. Padahal dia loh gitu kan. Lanjut. Nih, healing heart. Nah, di sini teman-teman, kamu masih apa ya? Walaupun mungkin udah lama nih kisah dengan mantan ini, masih ada juga luka yang dibuat dia itu masih kayak belum sembuh sepenuhnya gitu loh. Masih mencoba untuk menyembuhkan lah. Yaitu tadi guys, terkadang ada yang satu memori ya, kita dengan mantan itu nggak bisa kita lupakan. Entah perselingkuhannya, entah kejahatan dia, entah dia suka mukul gitu. Ya. Jadi emang mungkin kita mau maafkan, tapi ya bagaimanapun kita manusia biasa ya. Sulit untuk melupakan yang dia lakukan kepadamu. Ya, ini juga ada gambaran freedom from toxic ya. Kamu akhirnya terbebas nih, terbebas dari ular, ya kan? Terbebas dari orang yang sifatnya seperti ular, ya. Nah, itu dia teman-teman, healing heart. Jadi kamu ini masih proses healing walaupun udah lama, ya. Nah, tapi kita kembali lagi ya ke cerita mantan ini ya, dia itu tadi guys ya. Merasa ya itu tadi guys, ternyata hidup dia ini ya tidak lebih baik dari diri kamu, ya. Baik lagi kompetisi ya. Kompetisi yaitu tadi dia bilang siapa yang lebih baik, ternyata yang lebih baik kamu. Itulah membuat dia minder ya. Maka itu teman-teman, kadang ada yang mikir nih, padahal hidupnya lebih baik dari mantan, tapi dia selalu mikir, aduh si mantan ini bahagia aja. Jangan dipikirin gitu teman-teman. Ngapain yang nggak penting itu, jangan terlalu dibawa ambil pusing gitu teman-teman ya. Bawa happy ya, bawa yang senang-senang. Ngapain yang udah berlalu biarin berlalu nih. Buktinya dia nih malu nih. Si mantan kamu justru yang malu sama kamu saat ini. Ini The Chaser ya. Padahal dulu kamu itu tipenya The Chaser. The Chaser ini adalah kayak tipe yang manja ya, baik, walaupun disakitin kamu nggak marah. Marah tuh marah tapi ya maksudnya kamu memaafkan gitu ya. Manja ya, itu tadi teman-teman. Jadi di sini teman-teman akhirnya kamu terbebaskan ya tadi, freedom from toxic ya. Sulit loh teman-teman kalau kamu ini tipe orang kalau udah cinta tuh cinta banget ya.
walaupun disakitin, walaupun diapain gitu ya, sulit untuk melupakan dia gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah udah terbebas gitu ya dari orang-orang yang seperti ini, akhirnya terbebas juga. Coba aku tarik pakai kartu kiper lagi. Jadi di sini dia minder ya melihat kehidupan kamu ya. Jangankan dari keuangan, kita lihat dari penampilan aja dia itu udah kemakan omongan gitu. Ah, kamu itu nggak siapa-siapa lah, burik. Nah, lihat sekarang dia itu merasa wah dia udah glowing, wah dia ini udah berubah gitu. Nih, saat ini dia terpenjara teman-teman, imprisonment ya. Prison ya, terpenjara ya itu tadi guys. Terpenjara di sini maksudnya dia stuck ya. Lihat kamu sudah berubah ya, kamu bisnis lancar ya, pasangan udah ada yang baru, dia mandek gitu loh, nggak bergerak gitu. Jadi dia terpenjara dengan kehidupannya yang dulu gitu, malah mungkin makin hancur dia, makin burik ya. Itu tadi guys, orang yang punya salah dan merasa nggak ada salah itu tadi dia tidak akan membenahi diri. Beda sama kamu udah tahu nih, oh aku dapat mantan kayak gini, aku harus berubah nih, aku harus jadi lebih baik. Nah, jadinya itulah perbedaan kamu dan dia. Apa perbedaannya mas? Kok bisa aku lebih sukses, dia tidak? Dia nggak mau berubah, dia gitu-gitu aja. Sedangkan kamu ya berubah gitu, menjadi lebih baik lagi. Nah itu dia, yang pertama dia terpenjara. Yang kedua ada gambaran, ya ini dia. Kamu di sini gambarannya makin dewasa. Itu juga penting teman-teman ya. Kita bagaimanapun kehidupan terus berjalan. Kita juga harus bisa menyesuaikan kondisi dengan kehidupan kita saat ini ya. Mau beradaptasi ya, harus makin dewasa. Nah si dia enggak, kehidupannya masih kayak gitu-gitu aja ya, masih kekanak-kanakan ya, selingkuh, main-main perempuan, main laki-laki ya, mabuk-mabukan teman-teman ya. Itu gimana ya aku bilang ya, kalau hal-hal yang itu tuh mungkin masa-masa remaja ya, masa remajanya sih kurang kalau kulihat ya. Kalau zaman sekarang kita lebih fokus, mendingan kita fokus cari nafkah, cari uang, karena apa-apa sekarang nih bayar loh, makin mahal ya. Nah itulah perbedaannya kamu sama dia. Kamu sibuk dengan apa ya, dengan karir kamu, dengan keuangan kamu. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak penting tadi ya, selingkuh ya, mabuk-mabukan ya. Nah ini dia makanya stuck, makanya dia seperti ini aja. Satu lagi nih, kekanak-kanakan. Kamu dewasa, dia nggak mau dewasa. Nah itulah perbedaan kamu dan mantan kamu. Kenapa kamu bisa sukses, kenapa si mantan enggak ya. Jadi dia minder saat ini. Terus dia tuh kayak bingung, kok bisa ya si mantan aku jadi lebih sukses, lah dia sendiri nggak mau berubah, dia sendiri masih kekanak-kanakan ya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Thank you banget ya udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.